acara pelatihan ini, dan ini memang penting pelatihan. Karena kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan swasta misalnya Bapak sekalian, itu selalu dilakukan pelatihan-pelatihan. Sehingga perusahaan-perusahaan swasta itu selalu kerjanya bicara target. Tahun ini target perusahaan itu apa? Kalau bicara tentang sales, berapa banyak penjualan yang ditargetkan perusahaan. Maka kemudian perusahaan-perusahaan besar tidak sedikit yang menyewa lembaga-lembaga pelatihan mahal, tapi mereka bisa hitung. Dengan pelatihan itu, maka para pekerja di perusahaan swasta itu akan sampai kepada target yang diharapkan. Bapak dan sekalian, begitulah hari ini harapan pemerintah terhadap para ASN, para pejabat pemerintahnya. Begitulah harapan masyarakat terhadap pemerintah hari ini. Jadi masyarakat berharap agar kemudian setiap amanah yang diberikan, setiap sen rupiah yang dikeluarkan itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang terukur untuk kebahagiaan, kesejahteraan, kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi tidak zamannya lagi kerja-kerja kita kemudian nggak terukur. Begitu, kerja kita harus terukur. Hari ini kita bekerja melakukan apa, dan kemudian apa manfaatnya terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Bapak dan sekalian, budaya kerja, yang penting masuk. Soal hasil tidak jadi urusan, ini harus kita tinggalkan. Kita sekarang bicaranya bagaimana kemudian hari ini kita menghasilkan sesuatu yang terukur. Bagaimana satu bulan ini, satu tahun ini ada hal yang kita perbuat sehingga kemudian masyarakat, rakyat, APBD tidak rugi mempekerjakan kita. Dan ini kita contohkan dari pemerintah Kota Bengkulu, mulai dari wali kota sampai wakil wali kota, kita kerjanya terukur. Ketika kita bicara pasar, maka fokus pasar. Apa yang dilakukan, tahapan-tahapannya jelas. Ketika kita bicara mengenai infrastruktur pembangunan, berapa titik jalan yang harus kita perbaiki, berapa titik jalan yang harus kita perlebar. Ketika kita bicara Bengkulu terang, maka kita bicara berapa LPJU yang dibutuhkan dan berapa anggaran yang akan kita butuhkan. Tanpa kerja-kerja yang terukur, Bapak dan sekalian, maka kita tidak akan kemudian bisa mendapatkan ruang di pemerintahan ini. Karena begitulah harapan masyarakat. Presiden kita sudah mengkampanyekan revolusi mental. Maknanya adalah ada keinginan kuat dari presiden agar setiap aparatur pemerintah betul-betul mengedepankan nilai-nilai pelayanan, value. Nah ini hadirin sekalian, pemerintah ke daerah Kota Bengkulu dan hampir semua daerah, termasuk kemarin saya dari Halmahera Selatan, diundang oleh bupatinya untuk melakukan pelatihan nilai. Karena memang cerita Bengkulu, aktivitas-aktivitas kegiatan Bengkulu yang non APBD itu ternyata sudah banyak diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Bengkulu tapi di luar Bengkulu. Mereka ingin tahu bagaimana ceritanya anak yatim diangkat 100% oleh pemerintah non APBD dan sebagainya. Bapak dan sekalian, inilah yang kita coba bangun. Tidak boleh kemudian kita berpasrah, apalagi kemudian negatif terhadap situasi dan kondisi kita hari ini. Kita harus mau keluar dari zona nyaman kita untuk menghasilkan sesuatu yang namanya prestasi, kebaikan untuk masyarakat kita. Nah, masing-masing kita sebenarnya sudah ada sistem yang mengatur, tapi kemudian tidak efektif. TPP diberikan dalam rangka untuk memastikan setiap ASN itu menghasilkan sesuatu. Tapi apakah sudah dilakukan? Ya, cuma sebatas kadang-kadang cuma kertas saja. Padahal pemerintah menginginkan bukan hanya itu, tetapi juga betul-betul dari sisi pelayanan masyarakat. Ditambah lagi zaman sekarang, Bapak dan sekalian, zaman yang teknologinya sudah cukup tinggi, sehingga kecepatan orang, pelayanan, informasi itu luar biasa. Sehingga kebaikan-kebaikan, kerja-kerja kebaikan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pimpinan kita juga dengan masyarakat. Boleh kita bermedsos, tapi medsos itu harusnya dijadikan ajang bagi kita ASN, pejabat pemerintah Kota Bengkulu untuk menyampaikan apa yang kita kerjakan. Pak, nanti ria kalau kita kerja dikasih tahu orang. Tidak. Justru kalau kerja nggak dikasih tahu orang ini masalah, karena publik tidak menganggap kita kerja. Bukan ria. Kita bekerja, memberikan bantuan, itu harus disampaikan. Jangan sampai kemudian publik tahunya tentang cerita buruknya saja. Karena ruang-ruang publik hari ini diisi cerita-cerita buruk saja. Angka perceraian 3.293 itu yang diketahui. Terbanyak Kota Bengkulu, jumlahnya 800 orang.
Seakan-akan Pemda kota ini tukang cerai semua. Loh, kenapa? Karena cerita baik dari Pemda kota nggak keluar di media. Kita ini sok cari malaikat, lah kalau baik nggak usah kita tahu, cuma Tuhan aja yang tahu. Atau mungkin tidak pernah berbuat baik. Maka ruang seperti anak yatim, GPS dan sebagainya ini adalah contoh yang diberikan pimpinan. Dan kita masing-masing harus memiliki kreativitas. Bapak ini sekalian angka, sekarang saya dapat dari wartawan nanya saya ini barusan. Pak, ini angka cerai di Bengkulu 3.293. Banyak nggak kira-kira 3.923 itu? Banyak kan? Ini kalau nyalon DPRD sudah jadi. 3.000 orang milih kita tingkat 2 udah jadi DPRD kota. Sudah jadi. Saking banyaknya. Nah, berapa yang kota Bengkulu? 800 orang. Sebelum data ini keluar, wali kota sudah membuat kebijakan. Membuat surat dilarang cerai. Sampai hingar-bingar waktu itu kan. Metro TV, TV One, Inews, semua media. Maka kemudian ada mediasi yang ingin dilakukan pemerintah agar tidak cerai. 800 ini kota Bengkulu. Dan di meja saya terlalu banyak yang masih saya tahan untuk tidak bercerai. Karena cerai ini Bapak Ibu sekalian sesuatu yang memang Allah nggak senang walaupun dibolehkan. Kadang-kadang masalah-masalahnya sebenarnya sederhana. Maka perlu pelatihan-pelatihan untuk membuka cakrawala pikir kita. Jangan gara-gara persoalan-persoalan sepele kemudian solusinya pisah, jangan. Harus diingat, ketika kita sebagai ASN, orang akan melihat kita, rakyat melihat kita. Ada masalah diselesaikan. Nah, pelatihan-pelatihan karakter ini, pelatihan karakter teladan ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu untuk itu. Agar kemudian setiap ASN minimal memiliki karakter yang ideal, karakter yang bisa diteladani oleh masyarakatnya. Bagaimana rumah tangga yang perlu dicontoh kalau Nabi terlalu jauh. Bagaimana dilihat ASN-nya? Oh, enak tuh kalau ASN itu. ASN pemerintah Kota Bengkulu tuh romantis. Coba lihat tuh Bapak Ibu, udah punya cucu tapi masih itu saling memuliakan, saling menyayangi. Ini yang kita ingin tampilkan Bapak Ibu sekalian. Cuman bukan hanya di medsos, tapi memang betul-betul kenyataan hidup. Ada juga yang di medsos yang mesra-mesra, tapi kenyataan hidup, wah piring pecah semua. Itu nggak benar juga. Yang kita inginkan ada the real life. Kita kepengen betul-betul hidup yang nyata, tetapi kehidupan itu membawa kebahagiaan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ASN, dia menjadi pejabat, malah rumah tangganya jadi berantakan. Oh jangan. Kita kerja ini untuk kebaikan rumah tangga kita, untuk kebaikan anak kita, suami istri kita. Jangan sampai kemudian ketika mendapat amanah yang lebih tinggi justru tidak siap. Korban, keluarga jadi korban. Ini saya baru dapat ya. Jadi 3.293. Yang Kota Bengkulu 800. Ini perlu saya sampaikan ini. Karena saya ditanya wartawan, gimana Pak Wali? Apa yang Bapak lakukan sebagai wali kota? Saya bilang saya sudah mengantisipasi itu dengan melakukan salah satu surat cerai. Yang kedua, kita melakukan pelatihan karakter agar kemudian betul-betul ASN ini betul-betul memiliki karakter yang bisa dicontoh. Itu yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua adalah bagaimana dengan pelatihan karakter ini, ya Pak PLT, itu memang betul-betul ada manfaatnya bagi pelayanan masyarakat sesuai dengan OPD kita masing-masing. Sehingga dari pelatihan ini kita muncul ide-ide kreatif. Seperti di Dukcapil misalkan, dulu hanya mengeluh saja. Oh ini kan kertasnya dari Jakarta, oh ini kan cetaknya dari Jakarta, oh ini gangguan, ini masalahnya banyak. Kerja mana yang tidak ada masalah? Semua kerja ada masalah. Anies Baswedan gubernur DKI tiap hari salah semua. Pak Jokowi juga begitu, diserang terus, bermacam-macam orang nyerang. Padahal kerjanya sudah siang malam. Tapi kalau kita terjebak kepada persoalan itu saja lalu kita tidak move on, tidak mau bekerja, tidak kreatif, maka kita tidak akan pernah bisa memberikan kemanfaatan. Soal ada serangan, cacian, makian, kritikan itu adalah hal yang lumrah zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini betul-betul kecepatan informasi, keterbukaan informasi luar biasa. Tetapi tidak boleh ini mematikan kreativitas kita. Contoh Dukcapil. Boleh satu sisi kita lemah, tapi sisi lain kita harus punya unggulan. Salah satunya adalah kita lahirkan Dukling, Dukcapil Keliling. Dukling ini adalah solusi untuk kemudian merespon kelemahan-kelemahan yang ada.
Jangan kemudian lemah galau, tidak pacak galau, buruk galau, jangan, harus ada sisi yang baiknya. Maka Duling ini salah satu kemudian pelipularannya. Mereka mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman dan pencetakan langsung ketika itu, dan kemudian ada program akte kematian itu selama 3 hari diberikan waktu taziah. Program-program ini harus lahir Bapak sekalian dari bawah, tidak boleh hanya dari atas, tapi bottom up. Inilah tujuan daripada pelatihan ini, untuk merangsang agar setiap ASN menghasilkan sesuatu. Seperti di inspektorat, kemarin saya diundang untuk buat berdoa PIP. Sehingga ada ruang yang dibuat oleh di inspektorat itu untuk kemudian membantu setiap OPD. Sehingga ketika ada perencanaan yang dianggap betul masih ragu soal aturannya, ini bisa didiskusikan. Ada terobosan-terobosan baru yang kita buat Bapak dan sekalian yang lahir. Banyak program pemerintah Kota Bengkulu yang lahir dari diskusi-diskusi, dan itu kita non APBD. Karena APBD kita memang kita fokuskan kepada program yang tidak bisa diintervensi oleh non APBD. Yang kedua, Bapak dan sekalian, OPD yang lain misalnya rumah sakit. Rumah sakit di mana-mana namanya orang sakit, orang miskin, itu pasti kecewa datang ke rumah sakit. Nah, saya ajak rumah sakit berpikir, ayo kita berpikir bagaimana orang yang datang ke rumah sakit kota itu bahagia. Maka dibuatlah beberapa program apa yang membuat orang bisa bahagia, yang murah meriah, yang tidak membebani APBD maupun anggaran rumah sakit. Maka dibuatlah namanya salon gratis, krembat gratis. Krembat itu kan murah meriah. Sampo saset yang harga 5.000 itu bisa untuk 11 orang. Ya kan, murah. Tapi orang kalau dikrembat senangnya minta ampun. Orang-orang yang tidak mampu itu datang ke rumah sakit biasanya kan selalu negatif, karena merasa tidak dilayani. Tapi di Kota Bengkulu tidak boleh. Mereka sebelum pulang ke rumah itu dikrembat gratis. Bayangkan, anak kandungnya saja belum tentu mengkrembat emaknya, tapi rumah sakit Kota Bengkulu mau mengkrembat pasien, kukunya dipedikur, medikur. Hadirin, sentuhan yang sederhana itu menghasilkan kebahagiaan. Ini yang dijadikan tujuan pemerintah hari ini, menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Ini hanya contoh, beberapa contoh. Nah, masing-masing OPD silakan melahirkan apa lagi yang kita kira bisa kita buat sehingga masyarakat tuh senang ke kantor kita. Ada kesan baik. Sampai direktur rumah sakit itu katakan, Pak, kalau begitu kita nih di rumah sakit harus seperti malaikat. Tidak, harus lebih dari malaikat. Bapak dan sekalian, inilah yang kita ingin buat di Kota Bengkulu ini sehingga kemudian masyarakat kita bahagia. Ada program kemarin 1001 janda. Banyak orang yang mungkin ngapain ngurus-ngurus janda? Enggak. Ini hal juga yang diperhatikan pemerintah agar kemudian orangnya bahagia. Yang sudah tua, yang tidak diurus, pemerintah ingin membantunya. Tentu melalui Basnas kalau yang muslim, yang non muslim melalui yang lain. Hadirin sekalian, lahirkan kreativitas, gagasan-gagasan, ide-ide, sehingga kemudian OPD kita, pribadi kita ada kontribusi terhadap masyarakat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak dan sekalian, amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada kita ini tidak lama, sebentar saja. Jangan pernah berpikir kita akan lama di satu posisi. Berpikirlah bahwasanya tidak lama. Kalau sudah berpikir tidak lama, maka bekerjalah dengan baik. Ukirlah prestasi. Jangan kemudian sudahlah sebentar, tapi tidak ada kebaikan di sana. Tidak ada cerita kebaikan. Tidak ada prestasi yang diukir. Presiden kita tuh Pak Jokowi itu dari Solo, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Apa yang menghantarkannya menjadi seorang presiden? Apa karena keturunan? Bukan. Apa karena harta? Tidak. Apa karena wajah yang rupawan? Tidak juga. Apa? Prestasi. Prestasi inilah yang membuat kemudian Pak Jokowi dari Solo ke gubernur DKI, dari gubernur DKI ke presiden. Begitupun Bu Risma, wali kota Surabaya yang sangat terkenal itu, yang cukup berprestasi itu. Bukan seorang yang keturunan luar biasa, tidak. Dia hanya sekedar ASN yang tugas di pertamanan, kebersihan. Dan sekarang Surabaya, coba lihat, yang dulu gersang sekarang mengalahkan Bogor dan Bandung.
Jadi kalau kita pergi ke Surabaya, itu rasa-rasa itu Bandung, Bogor zaman dulu. Karena di setiap sudut-sudut kota itu nggak ada yang namanya nggak ditumbuhi bunga-bunga. Tidak ada tuh yang namanya drainase sering besar yang tidak indah gemerlap ketika malam hari. Ya, memang enak di sana karena APBD-nya besar, di sana CSR-nya juga banyak karena rata-rata perusahaan besar ada, tapi kita tidak boleh mengeluh. Di Bengkulu pun kita buat terobosan-terobosan Bapak Ibu sekalian. Tidak salah mencontoh sesuatu yang baik. Karena zaman sekarang ini zaman untuk kita berkolaborasi, bersinergi. Maka terinspirasi dari Surabaya itu kita mulai menata taman-taman kita. Kalau kita lihat di median-median jalan itu sudah mulai kita tanami. Walaupun memang masyarakat kita seakan-akan belum siap. Sudah bagus tamannya, besok ada yang nginjak. Sudah bagus tamannya, besok ada yang nyapu. Jadi hasil misalkan kita sudah buat tuh lampu-lampu hias yang bagus. Pertama, bolamnya hilang. Kedua, tangkai atas. Ketiga, lenyap galon. Sampai kabel-kabelnya lelehin. Tapi ya tidak masalah. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu. Kita buat lagi di Jalan Kapuas. Yang dulu cuma 2 jalur, sekarang kita buat 4 jalur. Gedung DPR Provinsi pun pagarnya kita babat untuk melebarkan jalan dengan trotoar. Harus melakukan sesuatu. Jangan sampai kemudian kita ada tidak ada itu sama saja. Nggak ada perubahan. Nah, yang diharapkan masyarakat hari ini Bapak Ibu sekalian adanya perubahan yang lebih baik. Dimanapun kita ditempatkan, hasilkanlah sesuatu yang baik. Pak, saya kan bukan pengambil kebijakan, Pak. Saya punya ide bagus, Pak. Boleh WA saya 0811 73 7646. WA saya. Kita punya gagasan, tapi kita tidak mengambil kebijakan. Ini harus dilakukan oleh pengambil kebijakan. Sampaikan. WA. Saya punya ide, punya gagasan untuk Jakarta agar tidak macet, agar tidak banjir. Apa yang saya lakukan? Saya kan bukan gubernur DKI. Saya temui gubernur DKI. Walaupun cuma 5 menit berdiri bicara lama Pak, yang penting sudah sampai. Setelah itu ditindaklanjuti asisten dan seluruh pejabat Pemprov DKI. Soal apakah itu gagasan diterima tidak diterima, baik tidak baik, tidak masalah. Yang penting setiap gagasan-gagasan baik kita sampaikan. Kalau ini bisa membawa kebaikan, maka itu kebaikan untuk kita. Kalau toh tidak diterima, yang penting kita sudah punya niat. Apa hadis itu? Ada yang tahu? 6. Hadis nomor berapa itu? Angkat tangan, yang tahu siapa? Hadis nomor berapa? Apa? Artinya? Tuh, tergantung niat. Karena kita ini kadang-kadang amalnya belum tentu diterima. Karena mungkin amalnya gak ikhlas, amalnya kurang ini kurang itu, tapi niat, maka banyak-banyakkan niat. Misalnya di Kota Bengkulu kita biasa adakan habis sholat Jumat makan 1000 nampan, Jumat berkah. Ada yang protes, tidak 1000 itu, karena lah hitung belum. Lah kalau yang hadir cuma untuk 100 nampan, masa kita kasih 1000? Betul. Niatnya 1000 nampan, soal yang hadir ya itulah, ya ada. Jadi pasang niat besar-besar. Jangan kemudian niat saja kita pelit begitu. Niat pelit. Jangan cuma banyak niat dikit aja lah. Iya niat aja pelit teman. Pasang niat besar-besar. Karena niat itu sudah dihitung nilai 1 poin. Bapak dan sekalian, inilah maksud daripada pelatihan ini. Tidak kaku sebenarnya. Ini harusnya menghasilkan sesuatu. Ada gagasan-gagasan cerdas yang diberikan kepada wali kota, sehingga wali kota juga akan menilai apakah betul ini. Oh, kalau ternyata betul, ayo kita jalankan. Sama seperti dulu gagasan tim percepatan Kota Bengkulu. Bagaimana Kota Bengkulu ini tidak cukup hanya dinamakan Kota Semarak, Kota Pelajar, bagus. Kota Semarak bagus, Kota Bengkulu Pelajar bagus. Tapi kan boleh juga namanya ditambah lagi. Maka kita tambah kemarin namanya Kota Hadis. Sehingga targetnya 100% warga Bengkulu ini masuk surga semuanya, target. Ya kan? Dan Rasulullah juga katakan sesungguhnya umat akhir zaman ini tidak ada yang tidak masuk surga kecuali enggan, kecuali enggak mau. Jajak ngapal hadis dah galak. Ini salah satu ciri-ciri. Soal belum hafal, ya kemampuan kita beda-beda. Ada yang hafal 10, lengit sebeling. Ada, ya nggak apa-apa lah, macam mana kita banyak lupanya.
Gitu. Tapi yang penting niat. Pokoknya saya harus hafal. Kalau tidak bisa sehari, 10 hari. Tidak bisa setahun, 5 tahun. Yang penting ada niat. Kalau niat aja nggak ada, terus gimana mau hafal? Apalagi sudah niat hafal nggak mau, niat nggak ada, ngupek itulah. Oh ini tambah kacau. Apa dia ndak masuk surga? Memanglah pemegang kunci surga apa Pak Wali? Sekian dan ngajak-ngajak. Ini ngupek. Bukannya ngapal, nyusi pengupek. Aduh. Bapak ibu sekalian, ketika kita diajak kepada satu kebaikan, ikuti saja. Apa itu? Ada yang hafal hadisnya? Siapa yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana apa Pak? Coba. Hadis nomor berapa itu? Ayo. Dalu. Berapa? Apa itu artinya? Alhamdulillah, benar ya? Mana Dedi tadi? Jal. Hadiah Jal, kasih 2 tadi Jal. Itu hadiah. Hadiah, subhanallah. Jangan ditengok nilainya. Ini apresiasi pimpinan kepada orang yang mau. Nah, mudah-mudahan kalau habis istirahat ngajak makan bakso sama-sama. Ya, Bapak ibu sekalian, hadis yang kita coba bangun kota hadis ini itu bukan untuk 1-2 tahun, bukan. Kita ingin agar setiap pribadi kita paham. Ketika kita hafal adalu alal khairi kafaili, siapa yang mengajak amal kebaikan dia akan mendapatkan pahala sama kebaikan, maka kemudian sampaikan lagi kepada yang lain. Alhamdulillah ini boleh diklik di YouTube, boleh di internet, boleh. Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dulu namanya Kota Kerang. Saya datang ke sana, diajak makan sama Pak Wali kotanya. Saya cari kerangnya nggak ada. Saya bilang, Pak Wali ini kota apa? Kota Kerang Pak. Loh kenapa nggak ada kerang yang saya makan? Oh iya Pak ya. Nah sudahlah, saya bilang coba bagaimana tambahkan namanya, jangan Kota Kerang terus. Kota Peduli Yatim. Sekarang dibuat namanya Kota Pempatim. Kota Peduli Yatim. 100% targetnya anak yatim diangkat anak. Loh, coba bayangkan. Ini ide gagasan Bengkulu soal gerakan peduli yatim telah diikuti oleh salah satu kota. Alhamdulillah. Coba bayangkan ribuan orang anak yatim di Tanjung Balai itu, kemudian kita dapat pahalanya, kebaikannya. Begitupun Gubernur Sumatera Utara Pak Edi sama wakilnya pun semangat ingin buat setingkat provinsi. Maka hadirin sekalian, hadis yang kita baca, kita hafalkan, kita amalkan. Ketika kita katakan la yarhamullah man la yarhamun nas, tidak disayangi Allah orang yang tidak mencintai menyayangi manusia, itu coba diamalkan. Salah satu amalan yang dibuat di rumah sakit untuk krembat gratis itu adalah dalam konteks hadis itu. Inilah mungkin kepada sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih ya. Dan ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kegiatan ini adalah pelatihan yang rileks, santai, tidak tegang, tapi hasilnya maksimal. Begitu, karena ini harapannya adalah bagaimana para ASN kita memiliki karakter yang diharapkan oleh negara kita ini. Karakter yang Pancasilais, karakter yang melayani, bukan minta dilayani. Coba kalau kita lihat misalnya kan program-program pemerintah, HD Auto, BD1A boleh dipakai untuk lamaran setiap Sabtu dan Minggu. Ini dalam konteks itu. Dalam konteks bagaimana kemudian pemerintah melayani. Kalau mobil dinasnya wali kota itu dibeli pakai uang rakyat, harusnya rakyat juga bisa menggunakan. Bukan soal pencitraan, tidak. Ini dalam konteks kita menerjemahkan apa yang kita hafalkan tadi. Dan saya harapkan betul Bapak dan sekalian dari pelatihan-pelatihan ini muncullah berbagai macam program-program kebaikan yang kemudian itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita dan juga bisa dicontoh oleh tempat-tempat lain. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pelatihan kita ini menjadi pelatihan yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita dijadikan sebagai ASN yang berkarakter baik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.